Di satu sisi mohon juga ada ketegasan dari pemerintah, khususnya Kementerian Kominfo, di dalam mengawal ini semua, ya seberapa jauh tetap bisa dikontrol sehingga bukan sekedar jumlahnya saja, tapi juga bukan sekedar kuantitasnya, tapi mohon kualitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Memang makin kalau mau ancur-ancuran bisa saja dibikin sesuatu yang lebih negatif dan itu akhirnya menghasilkan pengikut yang tinggi ya bisa saja, tetapi akhirnya kan tanpa sadar merusak perkembangan mental dan perkembangan karakter dari anak-anak Indonesia. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini kita membahas tentang judul konten YouTube Atta Halilintar yang dinilai terlalu vulgar, sampai menuai kritik dari netizen dan juga mendapat teguran dari Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Susanto, agar YouTuber jangan hanya mengejar popularitas, tapi juga harus menjadi contoh baik untuk anak-anak. Sebenarnya video itu hanya memperlihatkan kegiatan Atta dan Aurel melakukan yoga. Tapi judulnya adalah Posisi Atta Aurel Biar Hamil. Nah, setelah mendapat protes, akhirnya judulnya diganti menjadi Menuju Atta Aurel Punya Baby. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Seto Mulyadi, tokoh pelindung anak, sekaligus Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Halo Kak Seto, apa kabar? Ya baik, kabar baik Mbak Kori Olivia. Gimana, kabar baik juga? Sehat? Sehat Kak Seto. Ya, baik. Ya, Kak Seto, gimana sih pendapatnya tentang hal ini Kak? Iya, artinya begini, apapun juga yang mengarah kepada anak-anak tetap harus memiliki fungsi edukatif atau pendidikan. Ya, artinya semua yang ditampilkan adalah dalam rangka mendidik anak, mengembangkan potensinya, membangun karakter yang baik, ya, mungkin istilahnya karakter profil pelajar Pancasila dan sebagainya begitu. Nah, kalau dilihat dari isi pendidikan, maka apapun juga kalau memang sifatnya edukatif, itu nomor satu juga harus ada unsur etika. Ada unsur etika berarti juga nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, sopan santun, dan sebagainya. Kemudian kedua adalah nilai estetika. Satu yang tetap indah, tetap rapi, ya, tetap santun, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, nilai ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat adalah nilai nasionalisme, jadi juga membangun rasa bangga sebagai anak Indonesia, cinta tanah air dan sebagainya. Dan yang terakhir, kelima adalah nilai-nilai kesehatan. Ini artinya membuat anak juga sehat, baik sehat fisik maupun sehat mental. Sehat mental itu tidak mudah bermusuhan, tidak mudah menjadi pembenci, pendendam dan sebagainya, tapi senang persahabatan, keakraban, gotong royong, ke menghargai perbedaan-perbedaan, kebinekaan global dan sebagainya. Saya kira itu yang harus terkandung di dalam hal-hal yang kemudian disampaikan secara luas kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan anak-anak. Jadi memang jangan sembarangan. Maka kami juga apresiasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI kalau sampai mengkritisi, artinya mengingatkan bahwa nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi ini juga betul-betul dipraktekkan di dalam semua yang berkaitan dengan kontaknya dengan anak-anak Indonesia. Begitu Mbak Gori. Iya, kalau menurut Kak Seto sendiri, konten para YouTuber yang sudah tayang di YouTube saat ini, bagaimana Kak Seto? Terutama artis-artis yang sekarang sudah mulai menjadi YouTuber nih. Iya, itu tadi yang saya hanya ingin juga mengingatkan saja, artinya ada beberapa yang positif, ada beberapa juga yang masih negatif. Tentu kita sebagai sesama tokoh-tokoh yang sudah dewasa, yang juga harus peduli pada
unsur kepentingan terbaik bagi anak Indonesia untuk perlindungan anak dan sebagainya atau pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara lebih sehat, yang mohon mempertanggungjawabkan apapun yang disebar di media sosial. Jadi semua jangan sampai merusak karakter ataupun kepribadian dari anak-anak Indonesia tadi, begitu. Ya, menanggapi masalah ini, Atta Halilintar bilang perilakunya memang selalu dianggap salah oleh netizen. Kalau menurut Kak Seto gimana nih dengan tanggapan Atta? Ya, artinya begini, sebagai seorang yang mungkin kreatif, tapi juga sedang populer, mungkin menempati peringkat yang cukup tinggi ya di dalam popularitasnya, dan semua banyak menjadi diikuti oleh anak-anak, digemari dan sebagainya. Saya kira tidak ada salahnya kalau juga menerima masukan-masukan, saran ataupun kritik. Jadi semua kan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Jadi ini juga mohon tetap ditanggapi secara positif, dan kemudian juga kalau memang ada keberatan atau maksudnya begini dan sebagainya, ya itu bisa dibicarakan, tetapi kita juga bisa mempertimbangkan juga dengan peran serta dari pemerintah, misalnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian dari Kementerian Kominfo, yang semua sudah ada rambu-rambunya. Nah, mohon ini juga dengar masukan-masukannya. Jadi sekali lagi tentu tidak ingin menjatuhkan dan karena sudah sukses, tidak, tetapi itu tadi bahwa keberhasilan, kesuksesan materi itu bukan segala-galanya, tapi juga yang penting tadi kesuksesan dalam pembinaan mental bagi anak-anak Indonesia. Begitu. Ya, memang tak bisa kita pungkiri ya Kak Seto bahwa banyak nih YouTuber yang mencari sensasi dan mengandalkan judul yang clickbait. Karena semakin banyak yang ngeklik, semakin tinggi kan penghasilan mereka kan? Iya, betul. Iya, itu tadi. Jadi di satu sisi mohon juga ada ketegasan dari pemerintah, khususnya Kementerian Kominfo, di dalam mengawal ini semua, ya seberapa jauh tetap bisa dikontrol, sehingga bukan sekedar jumlahnya saja, tapi juga bukan sekedar kuantitasnya, tapi mohon kualitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Memang makin kalau mau ancur-ancuran bisa saja dibikin sesuatu yang lebih negatif, dan itu akhirnya menghasilkan ini yang tinggi ya, pengikut yang tinggi ya bisa saja, tetapi akhirnya kan tanpa sadar merusak perkembangan mental dan perkembangan karakter dari anak-anak Indonesia, begitu. Ya, pertanyaan terakhir Kak Seto, di zaman sekarang ini kan semuanya serba online ya. Kira-kira nih, apa sih yang harus dilakukan orang tua agar anak-anak bisa tetap aman dalam menggunakan gadget dan internet? Ya, tentu yang perlu dibangun di dalam keluarga oleh para ayah dan bunda adalah membangun persahabatan di dalam keluarga. Membangun sebuah super tim yang akrab, yang kompak. Jadi misalnya untuk hal-hal yang sangat sensitif, yang mohon diletakkan di ruang keluarga. Jadi anak tidak individual, kemudian asik sendiri, nanti orang tua juga asik sendiri dan sebagainya. Tetap ini sebuah super tim dalam keluarga yang tetap saling mengontrol, saling mengawasi, tetapi tetap dalam nuansa persahabatan, bukan dengan cara kekerasan, otoriter, yang membuat anak malah jadi bisa lari dari keluarga. Jadi anak tetap nyaman dalam keluarga, kemudian saling membangun kebersamaan, anak juga bisa mengontrol orang tuanya, orang tua juga bisa mengontrol anak-anaknya. Jadi menjadi sebuah super team yang intinya adalah membangun tadi unsur-unsur etika, estetika, tapi juga pengetahuan, juga rasa bangga sebagai anak Indonesia, dan juga sehat secara fisik maupun mental, begitu. Baik, Kak Seto, terima kasih untuk waktunya. Kak Seto, sehat selalu, sukses selalu ya Kak ya. Amin. Terima kasih juga Mbak Gori. Selamat bertugas kembali. Baik, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Dr. Seto Mulyadi,
tokoh pelindung anak sekaligus Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.